Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang menggunakan akun gereja palsu. Pertanyaannya saya tidak akan sebutkan bagian awal pertanyaannya karena beliau menggunakan kata-kata yang bisa saya katakan kotor gitu ya. Tapi ini pertanyaannya, tunjukkan kepada saya bukti ayat Alkitab. Sudahkah orang Advent masuk surga? Ini pertanyaan dari sahabat saya ini. Meski beliau menggunakan kata-kata yang tidak terlalu, atau bisa saya katakan tidak elok, tidak baik, tapi saya menghormati pertanyaan saudara, dan bukan hanya itu saja, saya mendoakan saudara ini agar Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, dapat dituntun kepada kebenaran yang berasal dari Alkitab, serta disanggupkan untuk menerima kebenaran itu. Karena keselamatan itu juga untuk saudara, dan saya berdoa untuk saudara. Meski mungkin pada akhirnya saudara akan tetap menolak, tapi paling tidak saya akan terus berdoa untuk saudara. Nah, sekarang sebelum saya jawab, ada satu hal yang mungkin saya sampaikan. Yang perlu saya sampaikan adalah saya mulai dari video ini ke depan akan mengizinkan para viewers atau para siapa saja yang memiliki pertanyaan, saudara bisa kirimkan pertanyaan saudara di alamat email yang saya akan cantumkan dalam video ini, di bawah ini, oke? Jadi, meskipun dengan segala kesibukan pelayanan pekerjaan yang saya lakukan saat ini, saya akan berusaha mengambil waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan perlu saya sampaikan, mohon bersabar, oleh karena bila mana ada banyak pertanyaan, saya harus menjawab satu demi satu. Boleh jadi pertanyaan yang saudara tanyakan itu nanti akan saya jawab pada kurun waktu yang semoga tidak terlalu lama, begitu ya. Karena saya harus menjawab pertanyaan ini dengan antri, gitu ya. Siapa yang bertanya duluan, saya akan mencoba menjawabnya. Dan semoga dengan rahmat Tuhan, saya bisa menyiapkan jawaban yang semoga memuaskan saudara. Dan saya menjamin jawaban itu akan disupport oleh kebenaran Alkitab. Oke, mari kita sekarang ke pertanyaan dari akun gereja palsu ini. Sudahkah orang Advent masuk surga? Adakah dalam Alkitab? Jawabannya yes, ada. Bagaimana itu? Mari saya buktikan kepada saudara. Untuk pergi ke sana, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saya harus menjelaskan terlebih dahulu nama dari Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Masehi Advent Hari ke-7. Oke, lalu kita akan lihat apakah ada orang yang adalah anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 ini sudah ada di sorga dan akan ada di sorga, apakah itu terdapat di dalam Alkitab. Nah, kata Masehi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara bisa cek sendiri online, kata Masehi itu memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah Kristen atau Nasrani atau pengikut Isa Al-Masih, pengikut Yesus. Ya, berarti pengikut Yesus itu orang Kristen. Itu arti Masehi. Yang kedua, arti Masehi yang diberikan oleh KBBI adalah perhitungan waktu yang dimulai sejak Yesus lahir. Itu sebabnya ada perhitungan Masehi, tahun sekian Masehi, gitu ya. Yang kita mau ambil adalah pengertian yang pertama, yaitu pengikut Yesus. Itu Masehi. Kemudian Advent. Saudara bisa cek lagi di KBBI atau di kamus-kamus yang lain, karena saya percaya semua orang Kristen, apapun denominasi saudara, semua orang Kristen tahu Advent adalah peristiwa yang berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali, atau menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu artinya Advent. Kemudian tentu kata yang terakhir adalah hari ke-7, karena gereja ini mengajarkan, mengikuti perintah Yesus dalam Alkitab
yaitu beribadah pada hari ketujuh dalam minggu, hari Sabat Tuhan. Itu sebabnya gereja ini diberi nama Masehi Advent hari ketujuh, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, yang beribadah pada hari ketujuh sesuai dengan Alkitab. Itu kira-kira nama atau arti nama atau penjelasan dari nama Masehi Advent hari ketujuh. Oke, kalau begitu adakah orang dalam Alkitab yang beragama Advent? Mari kita mulai dari dua rasul yang terbesar di Perjanjian Baru. Bukan berarti rasul-rasul yang lain lebih kecil, tapi karena dua rasul ini sangat menonjol, apalagi Paulus, begitu ya, sangat menonjol karena menulis buku yang mungkin hampir setengah dari Perjanjian Baru. Oke, apakah Paulus dan Petrus, mereka ini percaya kepada Yesus dan menunggu atau berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Jawabannya yes. Yang pertama tentu mudah. Mereka ini adalah Masehi, karena mereka ini adalah pengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Itu arti Masehi, ya kan? Nah, apakah mereka berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita lihat. Pertama dari Petrus. Petrus, kita pergi ke 2 Petrus pasal 3. Kita akan baca beberapa ayat di sana. 2 Petrus pasal 3, by the way, perikop ini diberi judul Hari Tuhan. Kita baca ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi mulai dari ayat-ayat pembuka pasal ini, Petrus sudah berbicara tentang hari-hari terakhir, hari akhir zaman maksudnya ya. Nah, saudara bisa baca keseluruhan pasal ini, tapi supaya tidak terlalu panjang menghemat waktu, saya akan loncat ke ayatnya yang ke-10. Ayat 10 berbunyi begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Hari Tuhan ini yang dimaksud oleh Petrus adalah kedatangan Yesus. Seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini sama seperti yang Yohanes tulis di Wahyu pasal 6, mulai dari ayat 14 dan seterusnya. Saudara bisa baca di sana, oke? Wahyu pasal 6. Jadi, Petrus berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang akan terjadi ketika Yesus datang? Kalau begitu, apakah Petrus beragama Masehi Advent? Yes, Petrus adalah pengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Ia Masehi berarti. Apakah dia berbicara tentang peristiwa-peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali? Absolutely. Nah, bagaimana dengan Paulus? Apakah Paulus seorang Masehi? Beragama Masehi Advent? Yes. Apakah saudara meragukan kalau Paulus itu pengikut Yesus? Tentu tidak. Paulus adalah pengikut Yesus. Apakah dia berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Kalau begitu, mari kita lihat. Kita pergi ke 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika pasal 4 ini pasal yang sangat familiar, yang semua orang mungkin orang Kristen tahu ini ya, berbicara tentang kedatangan Tuhan juga. Seperti dengan Petrus, sama dengan Petrus. Nah, saudara bisa baca pasal ini atau perikop ini mulai dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi saya menghemat waktu, saya hanya akan baca mulai dari ayat 16 saja. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berbunyi dan pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Peristiwa apa yang Paulus sedang bicarakan di sini? Ini adalah peristiwa yang akan terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Kalau begitu, apakah Paulus percaya tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah dia berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Absolutely. Kalau begitu, apakah Paulus seorang Masehi Advent? Masehi pengikut Kristus, Advent, peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali? Absolutely. Nah, yang terakhir kalau begitu, apakah mereka beribadah hari yang ketujuh, hari Sabat? Well, mari kita lihat kesaksian Alkitab. Kita pergi ke buku Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, saya akan baca, ada banyak ayat di sana, tapi menghemat waktu, saya hanya akan membaca mungkin 2 ayat saja ya. Mari kita pergi ke Kisah Para Rasul, kita baca ayat 13, pasal 13. Kita mulai baca ayat 13. Lalu Paulus, ini Paulus lagi, dengar ya. Dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Kemana mereka? Pada hari Sabat ke rumah ibadat. Lalu mari kita lihat ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas, saudara dengar itu ya, keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Sudah 2 Sabat mereka masuk ke gereja, bisa saya katakan. Mari sekarang kita baca ayat 44. Pada hari Sabat berikutnya, ini sudah 3 Sabat berturut-turut, datanglah hampir seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Ibadah itu, saudara, adalah berkumpul di rumah ibadat, mendengarkan firman Allah. Pada hari Sabat, itu beribadah. Jadi apakah Paulus dan Petrus beribadah hari Sabat? Absolutely. Kalau begitu, saudara yang kekasih, dengan senyum, saya mau katakan kepada saudara, apa kalau begitu agama Paulus dan Petrus? Agama mereka adalah Masehi Advent hari ketujuh. Itu perjanjian baru. Mari kita mundur ke perjanjian lama. Bagaimana dengan Musa? Apakah Musa juga memiliki agama yang sama dengan Paulus dan Petrus? Kalau kita ingat prinsip belajar Alkitab, seharusnya tanpa menerangkan kita akan tahu dan percaya bahwa pasti sama. Karena tidak mungkin agama Paulus dan agama Musa berbeda. Tapi mari kita lihat apa kesaksian Alkitab. Nah, saudara kekasih, Musa bernubuat tentang datangnya Mesias. Itu dicatat di buku Ulangan, pasalnya yang Ulangan pasal 18. Ini adalah pasal kontroversial karena saudara-saudara kita umat Muslim meyakini yang dimaksud dengan nabi besar yang dinubuatkan oleh Musa adalah Muhammad. Tetapi bila mana kita pelajari lebih dekat ayat ini, Musa menubuatkan tentang datangnya Mesias, Yesus Kristus. Kalau begitu, apakah Musa ini pengikut Yesus, saudara? Absolutely. Nah, kalau begitu, apakah Musa percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali? Absolutely. Hari apa Musa beribadah? Dia adalah nabi yang menerima 10 hukum Allah dan selalu mengulang-ulang dalam semua tulisannya dalam 5 kitab Musa. Yang mengulang-ulang untuk menghormati hukum Allah.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau begitu, apakah Musa beragama Kristen Masehi Advent hari ke-7? Absolutely. Di mana Musa sekarang ini? Di sorga. Yang terakhir adalah Henok. Saya sudah bahas ini pada beberapa bulan yang lalu tentang Henok. Apakah Henok memiliki agama yang sama dengan Musa, Paulus, dan Petrus? Absolutely. Mari kita lihat Yudas pasal 1, karena Yudas itu hanya satu pasal, Yudas 1 ayat 14. Yudas ayat 14, juga tentang mereka Henok, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Saudara baca selanjutnya, Henok menubuatkan Allah datang untuk menghakimi orang fasik. Jadi, sekarang, apakah Henok percaya kepada Yesus? Absolutely. Yes, karena dia bernubuat tentang Yesus. Dan dia adalah seorang nabi. Nabi mengakui Yesus sebagai Allah. Jadi Henok percaya kepada Yesus. Henok adalah pengikut Yesus. Masehi. Sekarang, apakah Henok berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Yes, absolutely. Kalau begitu, apakah Henok seorang Masehi Advent? Ya, dari mana kita tahu? Ini dia. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nubuatan di sini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena Yesus datang pertama kali itu tidak disertai dengan beribu-ribu malaikat. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua datang dengan beribu-ribu malaikat. Saudara bisa dapatkan itu di Matius pasal 24 tentang kedatangan Yesus. Jadi Henok seorang Masehi Advent yang percaya kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Hari apa Henok beribadah? Oh, sudah kekasih, Henok beribadah pada hari Sabat. Dari mana kita tahu Henok beribadah pada hari Sabat? Henok itu bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah, menurut Alkitab, saya sudah bahas ini berkali-kali, tidak bisa dipisahkan dengan konsep menuruti 10 hukum Allah, di mana hukum yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lagi pula, Henok hidup bersamaan dengan para patriark yang lain, termasuk Adam. Adam masih hidup ketika Henok diangkat ke sorga. Karena Adam hidup sampai zamannya Lamek, ayah dari Nuh. Jadi ini adalah generasi yang memiliki keyakinan agama yang sama. Karena mereka hidup kontemporeri, bersamaan. Jadi, kepada saudara gereja palsu, kesaksian Alkitab membuktikan bahwa orang Advent itu sudah ada di surga dan akan ada di surga. Karena umat Tuhan hanya ada satu. Yohanes pasal 10 ayat 16, memang umat Tuhan ada di kandang-kandang yang lain, tetapi yang harus dibuat kepada mereka akan dituntun ke dalam satu kandang dengan satu gembala. Karena hanya ada satu Tuhan, ada satu roh, ada satu Yesus, jalan keselamatan hanya satu, yaitu melalui Yesus Kristus. Alkitab yang kita gunakan juga ada satu, iman hanya ada satu, jenis baptisan hanya ada satu, Efesus 4 ayat 5, dan tentu gereja hanya akan ada satu. Semoga ini menjawab pertanyaan dari account gereja palsu, dan saya berdoa semoga saudara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, semoga pembahasan ini bermanfaat kepada yang mendengarkan. Saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin.